Pernah kepikiran nggak, kok bisa ya ponsel kita itu bisa nemuin satu nama dari ribuan kontak cuma dalam sekejap? Atau gimana caranya toko online seolah-olah tahu banget barang apa yang lagi kita cari? Nah, jawabannya itu ada di satu konsep yang kelihatannya simple tapi kekuatannya luar biasa. Data terstruktur. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Coba deh bayangin, kita cuma ketik beberapa huruf dan nama yang kita cari langsung muncul. Cepet banget kan? Rasanya tuh udah kayak sulap. Tapi beneran ini sulap? Jelas bukan? Jawabannya itu sebenarnya jauh lebih mendasar, tapi juga jauh lebih keren. Kuncinya cuma satu kata, struktur. Jadi, semua keajaiban digital yang kita nikmati setiap hari itu fondasinya ya ini, kemampuan kita buat nyusun informasi dengan rapi dan cerdas. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan data terstruktur itu? Gampangnya gini deh, data terstruktur itu adalah informasi yang udah ditata dalam format yang jelas. Ibaratnya kayak kita lagi beresin kamar, semua barang punya tempatnya sendiri. Buku ya di rak, baju ya di lemari. Nah, di dunia data juga sama. Setiap info, kayak nama, email, atau tanggal, masuk ke kotak yang udah ada labelnya. Atau bayangin aja sebuah lemari arsip yang super gede. Kalau semua dokumen cuma dilempar gitu aja, wah bisa berjam-jam kan nyari satu kertas doang. Tapi kalau semuanya udah rapi di dalam folder berlabel, misalnya nama, alamat, nomor telepon, pencariannya jadi instan. Nah, itulah inti dari data terstruktur, keteraturan yang menciptakan kecepatan. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan cuma buat urusan komputer atau programmer aja. Kita semua berinteraksi sama konsep ini loh, setiap hari. Coba kita lihat beberapa contohnya. Coba lihat deh, daftar belanjaan kita. Setiap barang itu kan satu baris data. Atau kontak di ponsel. Ada kolom yang jelas buat nama, nomor, email, bahkan jadwal pelajaran atau daftar buku di perpustakaan. Itu semua contoh data yang disusun rapi biar hidup kita jadi lebih gampang dan teratur. Jadi intinya, seperti yang ditekankan di sini, kuncinya itu ya penataan. Begitu data udah tersusun rapi, dia itu berubah dari sekedar info acak, jadi alat yang benar-benar berguna. Nah, salah satu cara paling gampang buat paham sesuatu itu kan dengan lihat kebalikannya. Jadi, gimana kalau datanya itu nggak punya struktur sama sekali? Coba pikirin deh rekaman suara, video, atau tumpukan foto liburan kita. Itu semua data juga kan, tapi bentuknya bebas, nggak ada kolom atau baris yang jelas. Nah, buat komputer, nyari tahu isi dari sebuah video atau makna di balik sebuah foto itu jauh lebih susah daripada sekedar baca tabel. Di sini kelihatan banget bedanya. Data terstruktur itu kayak spreadsheet, rapi, teratur, gampang dicari. Sedangkan data yang nggak terstruktur itu, ya lebih mirip tumpukan buku catatan. Isinya mungkin penting, tapi kita harus baca semuanya satu-satu buat nemuin apa yang kita cari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa sih kita harus peduli sama semua kerapian ini? Soalnya, ini membuka sebuah cara berpikir yang benar-benar baru. Yaitu berpikir komputasional. Ini tuh kayak kekuatan super buat otak kita. Kemampuan buat ngambil masalah yang rumit dan berantakan, terus dipecah jadi bagian-bagian yang lebih simpel dan logis, persis kayak cara kerja komputer. Dan fondasi dari semua ini, ya data yang tersusun rapi tadi. Biar gampang, kita pakai contoh nyata ya, sebuah tabel nilai siswa. Kelihatannya simpel kan? Tapi di dalam tabel sederhana ini, ada 4 langkah kunci dari berpikir komputasional. Ada 4 pilar utamanya nih, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan desain algoritma. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, kita bakal bedah satu-satu pakai contoh tabel nilai tadi. Nanti juga bakal kelihatan kok, kalau konsep ini sebenarnya gampang banget. Pertama, dekomposisi. Ini tuh seni memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang lebih gampang diurus. Di tabel ini, secara otomatis datanya udah dipecah jadi kolom nama dan nilai. Dengan begini, kita nggak pusing lihat semuanya sekaligus, tapi bisa fokus ke satu jenis informasi di satu waktu. Kedua, abstraksi. Nah, ini soal fokus ke detail yang paling penting aja dan mengabaikan yang lain. Misalnya, kalau kita mau cari tahu siapa yang nilainya paling tinggi, kita cuma perlu lihat kolom nilai. Cari angka terbesar, yaitu 90. Kita nggak perlu peduli sama nilai-nilai yang lain saat itu. Inilah kekuatan dari fokus. Ketiga, pengenalan pola. Begitu data udah tersusun rapi, mata kita tuh otomatis bakal nyari kesamaan atau tren. Contohnya, di tabel ini kita bisa langsung lihat, oh, Aisyah dan Eko nilainya sama-sama 85.
Nah, kalau datanya jauh lebih besar, kemampuan ngenalin pola kayak gini tuh yang dipakai buat nemuin tren pasar, memprediksi cuaca, dan banyak hal lainnya. Dan yang terakhir, tapi juga yang paling penting, algoritma. Ini adalah puncaknya. Gampangnya, algoritma itu cuma serangkaian instruksi atau aturan main buat nyelesain masalah. Berdasarkan tabel kita bisa bikin algoritma simple. Langkah 1, lihat kolom nilai. Langkah 2, cek satu persatu barisnya. Langkah 3, kalau nilainya di atas 80, catat namanya. Nah, inilah cara kita ngajarin komputer buat ngerjain sesuatu untuk kita. Jadi, kita udah lihat apa itu data terstruktur dan gimana caranya itu bantu kita buat berpikir kayak komputer. Sekarang, mari kita simpulkan. Kenapa sih konsep ini benar-benar penting banget? Ujung-ujungnya, semua ini tuh soal satu hal. Struktur menciptakan efisiensi. Data yang rapi bikin kita bisa menganalisis dengan cepat, mengambil keputusan yang lebih cerdas, dan jadi tulang punggung dari hampir semua aplikasi yang kita pakai, dari media sosial sampai mobile banking. Dan angka 1 ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya hal ini. Cuma dari satu ide sederhana, yaitu menyusun informasi dalam daftar yang rapi, seluruh dunia digital yang kita kenal sekarang ini bisa dibangun. Jadi, nanti setelah ini, coba deh ingat-ingat, kerapihan data itu bukan cuma soal enak dilihat aja, ini adalah prinsip dasar yang membuka potensi luar biasa. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah, bagian mana dari hidup kita, entah itu pekerjaan, proyek pribadi, atau bahkan daftar tugas harian, yang kira-kira bisa jadi lebih baik dengan sedikit sentuhan struktur,